Assalamualaikum Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam hamdalillah warahmatullahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baik, anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran nahwu secara online di masa wabah COVID-19 ini. Namun terlebih dahulu kita wajib bersyukur pada Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat terbesar di mana Allah menjadikan kita beriman dengan dirinya. Kemudian Allah menjadikan kita sebagai orang yang muslim, di mana muslim itu artinya adalah orang yang berusaha menundukkan dirinya ataupun berusaha menundukkan keinginannya dan mengikuti kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur pada Allah yang telah juga memperkenalkan kita dengan sunnah nabinya sehingga kita dapat mengamalkan agama ini dengan benar. Kemudian kita bersyukur pada Allah yang telah menjadikan kita dapat mengamalkan sunnah nabinya insyaallah dengan manhaj as-salaf as-salih, di mana dengan manhaj ini barulah kita dapat mengamalkan agama ini seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang agama kita dan telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju Islam yang sangat terang benderang ini. Taib, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai membahas tentang tentang maf'ul atau maf'ul li ajlih kalau nggak salah Ustadz maf'ul li ajlih atau maf'ul mutlak gitulah. Nah sekarang kita masuk ke pelajaran baru, judulnya itu Ad-darsu tsani maf'ulun ma'ahu. Ad-darsu tsani maf'ulun ma'ahu. Oke. Kita melihat sini al-amtsilah hadara sa'idun wa ghurubasy syamsi. Hadara sa'idun wa ghurubasy syamsi. Ini kalau diartikan, perhatikan, Sa'id hadir dibarengi ataupun di saat matahari tenggelam. Jadi wa di situ itu artinya dibarengi atau bersamaan, itu artinya. Karena ma'ah itu artinya bersama. Bersama, maka dia maf'ul bersama. Ini dia maksudnya. Jadi maf'ul ma'ahu itu dia ada waw, setelahnya isimnya itu barisnya baris atas karena dia mansub. Ma'ahu itu artinya bersama Oke. Hadara sa'idun wa ghurubasy syamsi. Sa'id hadir bersamaan atau di saat atau berbarengan dengan tenggelamnya matahari. Nomor 2, astawil ma'a wal khasyabah. Ini nomor 2 ini astawil ma'a wal khasyabah. Ini kita lewatkan aja nanti aja kita bahas nih.
Kemudian nomor 3, Zahaba Muhammadun wasyari'a al-jadidah. Oke. Ya, artinya Muhammad pergi ya bersamaan dengan jalan tol ataupun jalan besar yang baru. Atau jalan raya ya. Syari' itu artinya jalan raya atau jalan besar. Kalau bahasa Inggrisnya highway. Kemudian nomor 4, baraqas sahabu lahzatan wal matar. Ya, baraqas sahabu lahzatan wal matar. Perhatikan, baraqa itu berkilat ya. As-sahab itu awan. Berarti awannya ini awan mendung karena ada kilatnya. Nah, berarti artinya itu awan itu mengeluarkan kilat lahzatan ya beberapa saat, wal matara dibarengi dengan adanya hujan. Nah, itulah dia artinya. Nomor 2 ini aja yang kita nggak terjemahkan ya. Oke. Oh, astawi itu artinya saya mengukur ya. Astawi artinya saya mengukur. Berarti artinya itu astawil ma'a wal khosyabah, saya mengukur air ya bersamaan dengan kayu. Apa maksudnya? Ya, ini ya udah kita lewatkan aja ya. Oke. Sekarang kita masuk ke halaman yang selanjutnya. Keterangan, perhatikan. Perhatikanlah kalimat hadara sa'idun wa ghurubasy syamsi. Apakah makna kalimat ini? Nah, maknanya adalah Sa'id datang ketika matahari terbenam. Jadi, dengan kalimat ini pembicara menyatakan seolah-olah terbenamnya matahari menyertai kedatangan Sa'id. Pada kalimat ini terdapat waw. Nah, jadi untuk membuat maf'ul ma'ahu itu harus dimunculkan waw, ya. Baik. Kemudian perhatikan kalimat astawil ma'a wal khasyabah. Kalimat ini menyatakan saya mengukur kedalaman air menggunakan kayu atau mistar dari kayu. Ya. Di sini seolah-olah kayu menyertai dalam mengukur air. Sebab saya tak dapat mengukur kedalaman air tanpa kayu tersebut. Jadi pekerjaan saya mengukur kedalaman air dan keberadaan kayu terjadi dalam waktu yang sama. Nah, ya, jadi pahami itu. Nah, begitu pula dengan kalimat nomor 3 dan 4. Jadi kejadian pertama dan kejadian kedua waktunya sama. Kejadian pertama itu hadara Sa'id, itu contohnya tadi ya. Dan kejadian kedua ghurubasy syamsi ya, ada dua kejadian dan terjadinya bersamaan. Nah, itu dia maksud dari maf'ul ma'ah ya. Nah. Selanjutnya perhatikanlah skema di bawah ini supaya lebih mudah memahami kalimat di atas. Nah, perhatikan di sini ada kalimat hadara Muhammadun wa ghurubasy syamsi. Hadara fi'lun, Muhammadun fa'il, waw. Nah, waw itu wawul ma'iyah. Jadi kalau disebut wawul ma'iyah, maka maksudnya adalah maf'ul ma'ahu. Ya, setelah waw itu isimnya ya bentuknya adalah mansub, ya. Baik. Nah, perhatikan sini.
Maf'ul ma'ah berfungsi menjelaskan adanya penyerta. Ya, penyerta. Maksud penyertanya apa? Ada kejadian kedua. Kejadian keduanya itu menyertai kejadian yang pertama. Itu maksud penyerta. Nah, apa kejadian pertamanya? Kejadian pertamanya adalah datangnya si Muhammad. Penyertanya apa? Penyertanya adalah tenggelamnya matahari. Itu maksud penyerta, ya. Maf'ulun ma'ah berfungsi menjelaskan adanya penyerta ketika suatu peristiwa atau perbuatan terjadi. Ya. Maf'ul ma'ah mempunyai ketentuan, ya, sebagai berikut. Pertama, berupa isim yang terletak setelah wawul ma'iyah. Nah, ini dia. Ghuruba, itu dia maf'ul ma'ahnya. Ya, wajib dibaca mansub. Nah, barisnya baris atas. Mansubnya isim oleh wawul ma'iyah. Jadi ini baris atas dia, maf'ul ma'ahnya itu baris atas bukan karena alasan yang lain. Ya, dia mansub karena adanya wawul ma'iyahnya. Jadi kalau dia mansub bukan karena wawul ma'iyah, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai maf'ulun ma'ahu, ya. Baik. Lanjut. Nah, sekarang ada tadribatnya. Nah, lihat di sini. Ja'al ustadzu wal matara. Ya. Ja'al ustadzu wal matara. Ustadz datang, ya, dibarengi dengan hujan. Maksudnya apa? Dibarengi saat ustadz datang di saat hujan sedang turun. Itu maksudnya, ya. Jadi antum boleh buat kalimatnya kayak gini. Antum boleh juga mengatakan ja'al ustadzu wa yanzilul matar pun bisa sebenarnya. Atau ja'al ustadzu wal mataru yanzil. Boleh juga, boleh. Ya. Wal mataru yanzil. Di situ berarti wawunya itu wawul hal. Ya, wawul hal. Nah, tapi kalau setelahnya itu ja'al ustadzu wal matara, ya, ini juga boleh. Jadi antum punya banyak bentuk kalimat untuk menyampaikan maksud. Bisa antum ja'al ustadzu, misalnya, ya, ja'al ustadzu hina yanzilul matar. Ustadz datang tatkala hujan sedang turun, boleh. Ja'al ustadzu wal mataru yanzil, boleh juga. Nah, ustadz datang dan saat itu hujan sedang turun, boleh juga. Atau wa nazalal matar, boleh juga. Nah, ini juga boleh. Ja'al ustadzu wal matara, ya. Nah, jadi antum bisa banyak membuat pilihan kalimat. Ini gunanya kita belajar nahu. Jadi antum bisa buat banyak bentuk takbir, ya, bentuk takbir ungkapan. Baik. Kemudian selanjutnya raja'a at-tilmizu wal matara. Qadimal abu wal matara. Raja'a itu artinya pulang, qadima itu artinya datang. Ya, qadima itu sama dengan ja'a artinya. Ya, berarti ayah datang, ya, dan saat itu hujan turun. Kemudian namat tiflu wal matara, sama, ya. Nama itu tidur, berarti anak itu tidur dan hujan. Maksudnya apa? Dan hujan sedang turun. Baik, kemudian yang nomor 2, ya. Hadara al-maliku wasyari'al jadidah. Artinya raja datang dan saat itu jalan yang baru itu baru selesai, atau maksudnya jalan yang baru itu udah siap. Itu dia maksudnya. Hadaral malik wasyari'a al-jadida. Ya. Kemudian hadara al-maliku wa tulu'ash syamsi. Raja datang di saat matahari itu sedang terbit. Ya. Hadaral maliku warrihash syadid. Ya. Raja itu datang dan saat itu sedang bertiup angin yang sangat kencang, ya.
Kemudian hadaral maliku wasailal azim, ya. Raja datang di saat ada banjir yang besar. Ada banjir besar, ya. Taib. Nah, lihat di sini ada tamrinatnya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan maf'ulun ma'ahu yang tersedia di sebelahnya. Ya, kita kerjakan ya. Nazalal mataru wa apa itu? Oke, kita lihat aja dulu ya. Shalla Muhammadun wa, ya boleh aja, wa tulu al fajri boleh, atau wa zawal syamsi, ya. Karena sholat pada saat matahari terbit hukumnya itu nggak boleh, itu waktu yang terlarang untuk sholat, ya. Shalla Muhammadun wa zawal syamsi. Oke, namat tiflu wadduha. Ya, contoh misalnya anak itu tertidur dan duha, atau pada berbarengan dengan masuknya waktu duha, ya. Kemudian raqiba aliyun al-qitara wa tulu'al fajri misalnya, ya. Apa itu misalnya? Ali, ya, mengendarai ataupun naik kereta api di saat matahari terbit, ya. Qara'at Fatimatu, ya, qara'at Fatimatul jaridata misalnya, apa ya? Wah, ini ada berapa sih sebenarnya? Bentar ya. Oke. Kita lihat lagi ya, misalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, ini juga 5, oke. Qara'at Fatimatul jaridata wa, ya, wa qudumas sultan misalnya. Ya. Fatimah sedang ataupun Fatimah sudah membaca koran, ya, dan kedatangan raja, ya. Bisa aja ya. Fatimah membaca koran di saat raja itu datang. Berarti nazalal mataru wal jibala. Iya, apa ini ya? Iya. Nah, ini sebenarnya antum tinggal tengok mana yang cocok aja ya. Nazalal mataru misalnya, wal jibala boleh juga ya. Shalla Muhammadun, karena kalau shalla Muhammadun wal jibala kayak mana menerjemahkannya? Ya, enggak bisa ya. Namat tiflu wa qudumas sultan, itu juga bisa ya. Pada saat anak itu tidur, raja pun datang, bisa ya. Raqiba aliyun al-qitara wa, gitulah. Pokoknya ini intinya bisa ya. Udah. Taib, kita masuk ke yang nomor 2 di sini, di halaman berapa itu? 220 kalau nggak salah ya. Ketutup sama tulisan di sini, nggak nampak. Buatlah 5 kalimat yang mengandung maf'ulun ma'ahu. Ya, maf'ulun ma'aha ini nggak usah dikerjakan. Ya, antum tinggal, yang penting antum udah paham aja apa yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah itu, ya. Yang penting maf'ul ma'ah itu ada waw setelahnya, isimnya itu mansub. Mansub dikarenakan wawul ma'iyah itu, bukan karena ada yang lain, ya. Taib, situ selanjutnya yang nomor 3, ya. Terangkanlah mana maf'ulun ma'ahu pada kalimat di bawah ini. Nah, antum lihat situ. Tawajjahal qaumu wan nila, ya, wa marru wa syari'al jadida wa ja'u fi buyutihim wa ghurubasy syamsi wa tarakun naqata wa fasilaha wa shallul maghriba wa tulu'asy syafaq. Ya. Nah, tawajjahal qaum wan nil artinya kaum itu sedang pergi ataupun sedang mengarah ke suatu arah bersamaan dengan sungai Nil. Maksudnya apa? Searah dengan sungai Nil. Wa marru wa syari'al jadida. Ya, mereka ya berjalan berbarengan ataupun ya berbarengan dengan jalan yang baru. Maksudnya apa?
berjalan di jalan yang baru, itu maksudnya. Kemudian waja'u fi buyutihim wa ghurubasy syamsi, mereka sampai di rumah mereka tatkala matahari tenggelam. Wa tarakun naqata wa fasilaha, mereka meninggalkan unta disertai dengan fasil, anaknya, ya. Tuh. Wa shallul maghriba wa tulu'asy syafaq, mereka pun salat maghrib di saat munculnya asy-syafaq. Syafaq itu kayak langit udah menghitam, ya, itu maksudnya. Artinya apa? Mereka salat maghrib di saat langit itu menghitam, ya. Baik. Nomor oke. Sudah selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya, yakni ad-darsu ats-tsalits, ya, judulnya at-tamyiz, ya, at-tamyiz. Nah, perhatikan sini. Tamyiz, perhatikan ya, al-amtsilah, ishtaraitu kilogram ruzan, itu kilogram ya maksudnya ya. Ishtaraitu kilogram, ya, ruzan. Kemudian di bawahnya imtala al-qalbu sururan, bi'tu mitran hariran, tabal makanu hawaan, Jakarta aktsaru min Surabaya sukanan. Nah, taib. Ya, situ ya, tamyiz. Ya, kita coba bacakan dulu. Saya membeli 1 kilogram. Ya, saya membeli 1 kilogram beras. Nomor 2. Hatiku ataupun hati ini dipenuhi, ya. Imtala'a itu dipenuhi atau penuh. Al-qalbu itu hati, sururan dengan rasa bahagia. Hati ini dipenuhi dengan rasa bahagia. Kemudian bi'tu mitran hariran, saya menjual 1 meter kain sutra. Harir itu artinya sutra. Tabal makanu hawaan, artinya apa? Tempat itu cuacanya atau anginnya enak atau lembut, bersih, bagus, tuh di arti toba, ya. Taib. Kemudian Jakarta aktsaru min Surabaya sukanan, ya, Jakarta itu penduduknya lebih banyak dari Surabaya. Taib. Ma'nal mufradat, nah dari situ imtala'a, toba, sukan dan hawa. Keterangan jika dinyatakan ishtaraitu kilogram, perhatikan ya, jika dinyatakan ishtaraitu kilogram, maka pendengar tidak mengerti maksud perkataan itu karena belum jelas, ya, jenis atau macam benda yang beratnya 1 kilogram tersebut. Ya, orang kan bertanya, saya beli 1 kilogram, Bapak beli 1 kilogram apa? Ya, 1 kilogram beras kah? 1 kilogram jeruk kah? 1 kilogram mangga kah? Atau 1 kilogram anggur atau yang lain? Ya. Nah, itu dia maksudnya. Maka perlu dijelaskan jenis atau macam bendanya itu berupa beras, jagung, tepung atau sagu. Nah, ketika dinyatakan ishtaraitu kilogram ruzan, ya, saya membeli 1 kilogram beras, berarti telah memberi kejelasan kepada pendengar tentang jenis barang yang dimaksud. Nah, kalau misalnya kita bilang saya beli 1 kilogram beras, berarti lawan ngomong kita, orang yang mendengar, ya, cakap kita, otomatis dia paham, oh, ya, dia beli 1 kilogram beras, ya. Baik. Dengan demikian pendengar dapat memperoleh pengertian khusus tentang barang dimaksud yang beratnya 1 kilogram itu. Nah, pada contoh kalimat-kalimat di atas, maka kata-kata
Ruzzan nomor 1 di contohnya di halaman sebelumnya. Sururan nomor 2, hariran nomor 3, hawaan nomor 4, sukanan ya nomor 5. Semuanya tamyiz. Nah, lagi-lagi antum tengok tamyiz barisnya baris atas. Ya, kemudian yang sebelumnya tadi apa yang kita pelajari, maf'ulun ma'ahu barisnya baris atas. Kemudian ada maf'ul mutlak yang dia dibuat dengan menggunakan masdar dari fi'il. Kalau antum ingat pelajaran di minggu lalu, ya, bentuknya juga baris atas. Nah, maf'ulun bihi bentuknya baris atas. Hal barisnya baris atas. Ya, jadi antum harus bisa membedakan ya, maf'ulun li ajlihi juga barisnya baris atas. Maka dengan banyaknya antum mempelajari hal-hal atau isim-isim yang baris atas, antum dituntut untuk bisa membedakan mana hal, mana maf'ul li ajli, mana maf'ul ma'ah, mana maf'ulun bihi, ya, mana hal dan seterusnya. Nah, maka kalau antum enggak bisa membedakan, maka antum akan kewalahan nanti di ujian. Baik. Nah, pada contoh kalimat-kalimat di atas, tamyiz ada yang terletak sesudah kata-kata yang biasa digunakan untuk menyatakan ukuran takaran. Ya, misalnya kilogram dan meter. Nah, tamyiz itu biasanya ya dia bisa terletak setelah kata-kata yang menunjukkan ukuran atau takaran. Tuh contohnya kilogram dan meter. Tetapi, nah perhatikan, ada pula tamyiz yang terletak sesudah kata-kata yang bukan menyatakan ukuran. Taib, waktunya udah habis ya. Untuk pelajaran ini akan kita buat rekamannya ya. Nah, berhubung waktunya udah habis, maka saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.